Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengarnya nih ibu-ibunya. Salam. Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam saya doakan insyaallah naik haji. Kuat dikit aminnya tuh. Ya. Daun salam, daun keladi. Yang tidak jawab salam saya doakan ibu-ibunya suaminya nikah lagi. Nah, budak diamin ke? Ya. Ya, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ada yang di belakang dengar dah? Coba ngadep ke sini Pak ya ngobrolnya, ngadep sini. Nah, pindah sebelah situ. Ya. Para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah yang kami muliakan, ketua masjid beserta pengurusnya yang kami hormati, perangkat desa yang hadir yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan, ada tokoh bangunan, tokoh manisan yang hadir, yang insyaallah malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, syukur malam ini malam ke-19 kita insyaallah melakukan ibadah puasa. Artinya masih 12 hari lagi lebaran tunggu. Masih jauh. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberi dan menjaga iman kita, menjaga Islam dan kesehatan kita, dan menjaga kesempatan kita sehingga kita pada akhir Ramadan nanti mendapatkan ampunan Allah, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan keluar dari bulan suci Ramadan mendapat gelar la'allakum tattaqun. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak lama-lama ceramah Bu, paling 1,5 jam ya. Alhamdulillah, saya ditelepon oleh Ustadz Irwansyah. Beda sedikit namanya dengan saya Herwansyah. Nah, beliau Irwansyah kurang lebih 1 minggu yang lalu untuk bersilaturahmi di sini. Kalau orang bilang saya ini Ustadz Palembang Kapitan Jarai Bu. Saya lahir di Kapitan karena ibu orang Kapitan. Makanya saya punya majelis taklim sebulan sekali setiap minggu akhir bulan. Nah, kalau ibu-ibu nak hadir setiap minggu akhir bulan jam 1 siang. Jadi bulan ini jatuh pada tanggal 30 April dalam nuansa halal bihalal. Tinggal di Jarai karena insyaallah mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan ayah saya Mat Nur. Jarai, mantan kades 2 periode di Jarai. Ya. Saya tinggal di Palembang.
Sudah dari tahun 1999 tinggal di kota Palembang, tepatnya di Talang Jambi dekat bandara kota Palembang. Ya. Jadi keseharian saat ini cuman keliling-keliling Sumsel inilah. 17 Ramadan kemarin di Grand City, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Paginya langsung ke sini, semalam di Tanjung Menang, insyaallah. Malam ini di sini, besok malam insyaallah di Muara Jauh, Selasa pagi pulang lagi ke Palembang. Itu sedikit tentang perjalanan. Malam ini, malam ke-9, ada dua yang ingin saya sampaikan. Kalau kita berbicara keutamaan bulan suci Ramadan, begitu banyak keutamaan dan keistimewaan. Dua saja kita bahas malam ini. Yang pertama, Al-Baqarah 183 dipanggil ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas diri kita itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atau diperintahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ayat itu kita bahas sekali lewat saja. Jadi keistimewaan bulan suci Ramadan itu yang pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu orang yang beriman. Betul apa benar? Betul apa benar? Saya ada jamaah kirim WA, Ustadz, syarat berpuasa itu ada 4 katanya. Pertama, orang Islam. Kedua, balik. Ketiga, sehat rohani dan jasmani. Yang keempat, tidak kena uzur syar'i atau halangan bagi yang perempuan. Langsung saya komentari. Saya jawab, syarat melaksanakan ibadah puasa itu yang pertama hanya orang-orang yang beriman. Kenapa seperti itu? Kalau orang beriman pasti Islam, Pak. Tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Betul, Bu? Yang di luar yang tidak sholat isya dan tarawih orang Islam bukan? Islam. Betul. Jadi mereka tidak mau berpuasa, tidak mau sholat tarawih, tidak mau dekat dengan orang soleh, tidak mau sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Mereka orang Islam tapi tidak beriman. Betul ya Pak ya? Jadi syarat melaksanakan ibadah puasa, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jelas kalimatnya Allah panggil. Allah tidak memanggil ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang Islam. Ya ayyuhallazi Muhammadiyah, Allah tidak memanggil orang Muhammadiyah. Ya ayyuhallazi nahdlatul ulama, Allah pun tidak panggil, Pak. Tapi yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua, syarat melaksanakan ibadah puasa. Ini yang adik-adik yang masih sekolah, perhatikan. Itu kalau bisa jangan sampai ngobrol sini, Pak. Ya. Ngobrol dua-dua di belakang. Yang kedua, syarat melaksanakan ibadah puasa itu balik berakal, Pak. Nah, ini tolong dipahami ilmu fikihnya. Manusia itu sejak lahir ke dunia umur 0 sampai usia 10 tahun itu masa mumayyiz namanya. Jadi umur 0 tahun sampai usia 10 tahun masa mumayyiz, belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Baik ibadah sholat, ibadah puasa dan ibadah haji dan sebagainya, itu belum ada kewajiban. Umur 0 sampai 10 tahun.
Tapi orang tua berkewajiban mendidik anak. Jadi usia 10 tahun sampai usia 0 tahun sampai 10, orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya. Makanya Nabi jelaskan, muru auladakum bisolatihim wahum abna'u sab'in. Ajari anakmu melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Makanya anak-anak sekolah itu diterima Pak usia 7 tahun. Karena anak-anak itu sudah mulai bisa membedakan mana hitam dan putih, mana merah dan hitam, itu ketika mereka sudah menjelang usia 7 tahun. Akalnya itu sudah mulai sempurna. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukul anakmu kalau meninggalkan sholat ketika berusia 10 tahun. Usia berapa, Bu? 10. Ajari anakmu ketika berusia berapa? 7 tahun. Pukul anakmu kalau meninggalkan sholat usia berapa? 10. Usia berapa, Bu? 10. Kalau di atas 10 mereka meninggalkan sholat, apa kira-kira? Pukul apa siram? Jadi masa mumayyiz umur 0 sampai usia 10 tahun. Kemudian ada yang namanya baligh. Baligh itu dari usia 10 tahun kalau yang wanita sampai masuk datang haid pertama. Sampai datang, ibu-ibu sudah haid belum? Ini caknya yang biaya ini Kopiko apa Torabika iklannya nih. Itu berarti ratingnya tinggi Ustaz. Kalau ngomong belum 5 menit iklan sudah masuk, itu ratingnya sudah tinggi. Ya. Ya. Nanti silakan Ibu buka channel YouTube saya ya, untuk tambahan-tambahan ilmu. Teruskan. Ya. Yang kedua tadi, usia 10 tahun kalau yang perempuan sampai menjelang waktu datang haid pertama, itu namanya baligh. Kalau yang laki-laki usia 10 sampai dia mulai datang bermimpi basah, itu adalah baligh. Bapak sudah mimpi belum? Sudah mimpi belum? Nah, kalau sudah mimpi artinya sudah baligh. Ya. Dah santai Pak Bu. Kita ngopi. Kita bagi kala dulu Ustaz. Bersyukurlah di Lawang nih yang bagikan apa namanya kopi laki-laki. Terbalik ini nih. Seharusnya ibu itu yang cewek-cewek yang masih remaja, ya. Dah lama-lama kita ceramahnya Bu, ya. Ya. Nah. Yang kedua, ada yang namanya baligh berakal. Nah, baligh berakal itu kalau yang perempuan sejak datang bulan pertama sampai wafat usia. Kalau yang laki-laki sejak bermimpi pertama sampai menutup usia, itu namanya baligh berakal. Kalau sudah baligh berakal, tidak ada halangan untuk melaksanakan ibadah. Tidak biagi halangan. Ini masih umur 40 ngomong ngacucung, alhamdulillah cung sore ini baca sholat isya dan tarawih, ya. Alhamdulillah hari ini cuman bisa sholat maghrib dan isya saja. Jadi kalau sudah baligh berakal itu tidak ada halangan atau tidak ada sesuatu yang bisa untuk kita meninggalkan ibadah, Bu.
Jadi kalau sudah usia kita nih Pak, bukan lagi ngomong alhamdulillah hari ini cuma dapat maghrib baik. Bukan itu. Karena kita sudah wajib untuk melakukan ibadah. Kecuali Bapak tadi masih usia 0 sampai 10 tahun. Ya. Balik berakal. Yang kedua, syarat melaksanakan ibadah puasa itu sehat rohani dan jasmani, dalam kurung tidak gila. Jadi kalau orang itu sehat rohani dan jasmani, wajib untuk melakukan ibadah, Pak. Makanya dalam sebuah riwayat, orang gila itu dijamin masuk surga karena tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Betul, Bu? Orang gila itu tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah dan dijamin masuk surga. Jadi kalau ibu dan bapak kepingin masuk surga, Pak, keluar dari masjid ini berdoa, ya Allah jadikan saya orang gila, Pak. Mudah masuk surga. Ya Bu ya. Kenapa orang gila itu walaupun kedudukan hadisnya agak sedikit lemah dijamin masuk surga? Karena dia tidak dianjurkan. Orang tidak sehat rohani jasmani itu tidak wajib ibadah. Kenapa Ustaz? Orang gila tidak mikir dia nak main TikTok. Orang gila itu tidak berpikir nak beli baju baru, nak beli motor, nak beli mobil. Orang-orang gila tidak penting. Joget tengah jalan tidak ada rasa malu lagi. Makanya tidak ada kewajiban ibadah. Yang keempat, syarat melaksanakan ibadah puasa itu tidak terkena uzur syar'i. Uzur syar'i itu maksudnya kalau yang perempuan ada halangan bulan, boleh dia tidak berpuasa, tapi harus diganti pada hari yang lain. Kalau yang laki-laki Pak tidak ada halangan. Kalau yang perempuan halangan kalau yang laki-laki halangan mencret, boleh Pak tidak puasa. Tapi harus diganti pada hari yang lain. Nah itu tentang syarat orang melakukan ibadah puasa. Yang kedua, kalimat ayat ini kutibah alaikumusiyam. Ustaz Irwan, kutibah itu fil ghatil arabiyah ma makna artinya kitab. Jadi kutibah itu artinya kitab, buku, Pak. Tapi kenapa dalam ayat ini diartikan diwajibkan? Nah, ini jadi pertanyaan, Pak. Ini namanya fi'il madi yang dimajhulkan. Artinya sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Orang berpuasa itu bukan umat Islam di akhir zaman sekarang, tapi pada masa nabi-nabi terdahulu sudah diwajibkan puasa itu. Sudah diwajibkan. Burung peletuk depan pintu, mata ngantuk padahal kopi sudah metu. Betul, Bu? Kue bulu berlapis-lapis, Ustaz. Kalau tadi kopi tidak metu mungkin wajar, gula kita habis. Jadi santai ibu sambil merokok sambil ngopi tidak jadi masalah. Nanti kalau ada waktu kita tanya jawab seluas-luasnya. Ayat ini terakhir ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, dengan ibadah puasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Aku tanya ke ibu, Bu, takwa itu apa artinya? Apa artinya, Pak? Bapak-bapak yang galak khotbah, apa arti takwa? Menjalankan perintah, menjauhi semua larangannya. Betul Ustaz Irwan ya? Takwa itu dalam bahasa umum menjalankan perintah, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Tapi menurut Imam Qusairi, takwa itu berasal dari 4 huruf hijaiyah. Ta, qaf, waw, ya, takwa. Ta artinya tawadu, rendah diri. Orang yang tawadu, orang yang beriman atau orang yang bertakwa itu tawadu, kata Allah cirinya. Punya ilmu, tidak sombong, tapi dia semakin tunduk dan mau mengajarkan ilmunya.
punya jabatan yang tinggi di tengah masyarakat, dia selalu merasa bagian dari masyarakat, rendah diri, tidak sombong, Bu. Punya harta yang banyak, bukan pamer dengan kemewahan, suka membantu infak, sedekah dan zakat. Jadi orang-orang seperti ini semakin cerdas ilmunya, semakin tawadu. Semakin tinggi jabatannya, semakin rendah hati. Semakin tinggi harta dan kedudukannya, mereka saling membantu. Itu orang yang tawadu. Betul, Bu? Kemudian ta itu huruf qaf. Qaf itu artinya qanaah. Orang yang beriman atau orang yang bertakwa itu, kata Imam Qusairi, ciri yang kedua qanaah. Ada yang di belakang, apa arti qanaah? Apa artinya? Qanaah itu artinya merasa cukup dan bersyukur terhadap apa nikmat yang Allah kasih. Allah kasih banyak rezeki, alhamdulillah. Tahun ini gagal panen, dapat sedikit, alhamdulillah. Jadi orang yang qanaah itu orang yang selalu bersyukur dan merasa cukup terhadap nikmat yang Allah kasih, Pak. Dikasih harta, alhamdulillah. Panen banyak hasil, alhamdulillah. Itu orang yang selalu bersyukur, Pak. Orang bersyukur itu ada dua. Ada orang yang bersyukur lisan, dan ada orang yang bersyukur lisan dan batinnya pun ikut bersyukur. Contoh, orang bersyukur cuma sebatas lisan, alhamdulillah naik jabatan, tapi pelitnya minta ampun, Pak. Alhamdulillah panen padi tahun ini banyak, tapi pelitnya juga minta ampun. Semakin banyak dia mendapatkan karunia dan rezeki dari Allah, dia bersyukur cuman batas lisan, alhamdulillah, tapi tidak pernah mau berbagi, Pak. Yang paling baik orang bersyukur itu lisannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dikasih harta berbagi, dikasih jabatan melindungi rakyatnya. Itu orang yang qanaah, merasa cukup dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih. Merasa bersyukur. Aku tanya ke ibu-ibu yang di depan, Bu, lah ngopi masih ngantuk. Kalau ibu dan bapak dikasih anak 3, yang satu alim, yang kedua tukang judi, yang ketiga narkoba terus gawinya. Aku tanya ke ibu yang sebelah kanan, mana yang ibu sayang? Yang 3 ini, mana yang disayang? Yang satu alim, yang kedua tukang narkoba, yang ketiga tukang berjudi. Mana yang ibu paling sayang? Yang alim. Yang sini? Ayo pilih, mana yang ibu sayang? Yang alim boleh. Yang bapak-bapak? Punya anak 3, satu alim, kedua tukang judi, ketiga tukang narkoba. Mana yang ibu sayang, Bu? Sayang gale. Ayo yang ini tadi, ibu milih mana? Yang alim ya? Yang alim. Kalau kita sadar di sana, ya, ma asobah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun yang terjadi terhadap yang menimpa bumi maupun menimpa manusia, kodratnya sudah Allah tentukan. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, kita tetap harus bersyukur. Contoh, ibu dikasih anak 3, ada yang alim, ada yang narkoba, ada yang berjudi. Ketika ibu dan bapak dikasih anak yang alim, sesungguhnya Allah ingin melihat bapak dan ibu bersyukur apa tidak di situ. Betul, Bu?
Ketika dikasih anak yang tukang judi, tukang narkoba, tukang begal, jauh dari orang-orang alim, setiap hari buat kesalahan, ibu dan bapak tanpa disadari Allah uji sabar, ikhlas tidakkah di situ. Itu letaknya Pak. Ya. Ketika Allah kasih anak yang alim, Allah uji kita bersyukur tidakkah kepada Allah. Ketika dikasih anak yang jauh dari nilai-nilai agama, tukang judi, tukang narkoba, maupun berbuat kemaksiatan, selalu bikin resah hati orang tua, kita harus sadar Allah menguji kita sabar, ikhlas tidakkah di situ. Makanya ayat Quran mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu hanya bersama orang yang sabar. Jangan diajung mana yang kamu sayang, milih yang alim baik. Harus disayangi semua karena mereka adalah anak kita. Dah, sebelum kulanjutkan ku tanya lagi Ibu. Makanya kita harus bersyukur. Ibu kalau punya suami makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus, bersyukur apa tidak? Hah? Ya, aku tanya adik-adik. Kalau punya suami makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus, bersyukur apa tidak? Tidak. Di situ Allah juga uji. Orang yang beriman itu apapun yang terjadi pada dirinya, dia selalu bersyukur. Ya Allah, suamiku ini makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus. Ibu tetap harus bersyukur kepada Allah. Ada yang jaga rumah, Bu. Karena tidur siang terus. Betul tak Pak? Bersyukur apa tidak? Tidak. Dah, pertanyaan kedua aku contohkan. Ibu punya suami makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang mancing terus gawenya. Bersyukur apa tidak? Ayo bapak-bapak, bersyukur apa tidak Bu? Bersyukur. Doakan supaya pulang bawa ikan. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Huruf qanaah. Yang ketiga, takwa itu berasal dari kata huruf waw. Waw artinya waro, hati-hati. Hati-hati dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, terutama perbuatan syirik. Syirik itu ada dua Bu. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali itu artinya syirik yang besar. Nyembah patung, nyembah berhala, nyembah jabatan, nyembah harta. Itu orang-orang yang syirik. Ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Buka warung, dapat semenjak pakai cincin, alhamdulillah laris warung kami. Ya dah. Kalau yang bujangan, ya semenjak pakai tasbih, pakai gelang, banyak cewek melirik. Melirik baik Pak, tapi tak galak maksudnya kan. Hati-hati syirik yang tersembunyi. Ya, semenjak pakai cincin, semenjak dikasih oleh orang pintar itu, ini dan sebagainya, sehingga dia melalaikan kewajiban untuk menyembah Allah di situ. Itu syirik khafi, tersembunyi. Yang keempat, orang bertakwa itu kata Imam Qusairi ditutup dengan huruf ya. Ya itu artinya yakin atau ikhlas, Pak. Jadi orang yang bertakwa itu tawadu, qanaah, wara' dan ikhlas. Itulah orang yang bertakwa. Yang kedua, bulan suci Ramadan dikenal dengan bulan Syahrul Quran.
bulan di mana Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tuh ada adik yang sekolah, yang masih sekolah di belakang. Kapan Al-Quran diturunkan? Kapan Al-Quran diturunkan? Kapan? Ibu, kapan Quran itu diturunkan? 17 Ramadan. Dah sedikit ku ajari sejarah untuk kita semua. Di dalam agama kita mengenal kitab samawi. Kitab samawi itu artinya semua kitab yang diturunkan dari langit. Samawi itu asal kata samaah, langit. Jadi di dalam agama itu ada 5 kitab yang diturunkan oleh Allah. Semuanya Allah turunkan. Dan semua kitab itu turun di bulan suci Ramadan. Semua 5 kitab ini turun di bulan suci Ramadan. Innallaha la yastafi minal malaikati rasulah wa minan nas. Allah turunkan kitab itu kepada Rasul pilihan dan diwariskan kepada umat-umat yang dipilih. Ada berapa kitab tadi? 5. Siapa saja Nabi yang menerima kitab ini? Pertama, Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim diberikan kitab suhuf-suhuf oleh Allah. Suhuf kitab Nabi Ibrahim turun pada malam pertama Ramadan. Berapa lama masa kitab suhuf Ibrahim? Selama 500 tahun. Setelah Nabi Ibrahim berakhir, lalu turun kitab yang kedua kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Zabur. Turun pada malam ke-6 Ramadan. Berapa lama kitab Zabur? Selama 750 tahun. Itu masanya, Pak. Setelah Nabi Daud kemudian turun kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-12 Ramadan. Jadi kitab Taurat kepada Nabi Musa itu turun pada tanggal 12 Ramadan. Berapa lama masa kitab ini berlaku? 500 tahun. Setelah Nabi Musa berakhir masa kenabian, berpindah kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang ke-24, turun kitab Injil pada malam ke-18 Ramadan. Ya. Jadi suhuf Ibrahim malam pertama, kitab Zabur ke Nabi Daud malam ke-6, kitab Taurat ke Nabi Musa malam ke-12, kitab Injil ke Nabi Musa pada malam ke-18 Ramadan. Berapa lama kitab Injil ini berlaku? Dalam catatan sedikit perselisihan para ulama, ditetapkan kurang lebih 650 tahun berlakunya. Dan yang terakhir, kitab yang kelima diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Qur'anul Karim yang kita pegang saat ini, turun pada malam 17 Ramadan. Apa tidak, Bu? Apa tidak? Ayo aku ulang pelan-pelan. Suhuf Nabi Ibrahim turun pada malam pertama Ramadan. Kitab Zabur turun kepada Nabi Daud pada malam ke-6 Ramadan. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa pada malam ke-12 Ramadan. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa pada malam ke-18 Ramadan. Dan kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad pada malam ke-17 Ramadan. Pahami itu, Pak? Berapa lama kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai hari ini? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu apa tidak? Ya, aku tanya ibu-ibu yang selalu mengingati peristiwa Maulid Nabi. Nabi Muhammad lahir kapan? Ada di belakang? Nabi Muhammad lahir kapan? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bisa tak kita hitungnya, Ustaz?
Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 571 Masehi. Ingat ini, Pak. Sekarang tahun 2023 Masehi. 2023 Masehi dikurang kelahiran Nabi 571 Masehi, kurang lebih 1452 tahun yang lalu. Nah, 1452 tahun dikurang Nabi itu diangkat jadi Rasul usia 40 tahun, kurangkan saja 1452 tahun dikurang 40, kurang lebih 1412 tahun yang lalu Al-Quran itu berlaku. Paham apa tidak, Bu? Pada Ustaz ngomonglah suka kami latu didengarin lagi. Ya. Nah, kitab Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah langsung utuh 30 juz, 114 surah, 6666 ayat itu langsung apa tidak? Langsung apa tidak, Pak? Tidak. Quran itu turun secara beransur-ansur. Dari Allah ke malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai dengan peristiwa dan masalah yang terjadi. Makanya ini dalam kitab tafsir dinamakan tafsir asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Contoh, aku contohkan turunnya Al-Qur'an itu beransur-ansur. Ketika Nabi berdakwah, insyaallah Al-Had ayat 7, wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Nabi Muhammad berkata, suatu saat hari kiamat itu akan datang dan Allah akan bangkitkan semua orang yang telah meninggal. Ini Nabi dakwah seperti itu, Pak. Suatu saat hari kiamat itu datang dan Allah akan hidupkan semua orang yang telah meninggal. Ada sahabat yang mendengar dakwah Nabi ini, namanya Ubay bin Ka'ab Al-As bin Wa'il. Setelah mendengar dakwah Nabi, suatu saat hari kiamat datang dan Allah akan hidupkan semua orang yang telah meninggal. Ubay bin Ka'ab Al-As bin Wa'il pulang ke rumah, ngambil linggis, ngambil pangkur, dicakarinya kuburan Ilatuwu, diambil tulang belulang, lalu dibawa di hadapan baginda Muhammad. Ya Rasul, tulang belulang yang sudah hancur lulus seperti ini siapa dan tidak mungkin akan dihidupkan kembali. Bingung Nabi, merenung Nabi. Lalu turunlah Jibril, turun Quran surat Yasin 78 79. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil izama wa hiya ramin. Muhammad katakan, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah yang akan membangkitkan di hari kiamat nanti. Itu contoh sebab turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun tidak langsung, Pak. 30 juz, 114 surah, 6666 ayat itu ada sebab. Ya. Jadi Al-Quran itu turun wahyu yang pertama di Gua Hira pada malam 17 Ramadan, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Quran itu berakhir turun pada usia Nabi Muhammad 62 tahun 2 bulan 22 hari. Artinya Quran itu turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad kurang lebih 9 bulan lagi. Jadi Quran itu seperti itu turunnya, Pak. Paham, Bu? Tuh, aku tes lagi, ada yang belakang. Suhuf Nabi Ibrahim turun pada malam berapa? Malam pertama. Kitab Zabur turun kepada Nabi Daud pada malam ke-6. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa pada malam 12. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa pada malam 18. Dan kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad pada malam 17 Ramadan. Ngantuk, Bu?
Lah berapa menit gitu Ustaz? Ya aku nih kalau ngoceh ini dek keruan lagi Bu. Nah, ya. Nah paling 5 menit 10 menit lagi. Itu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, bagaimana sikap kita ini setelah belajar Al-Quran, lalu bagaimana orang-orang yang mengamalkan Quran itu. Kita ini telah belajar Quran, telah memahami Quran, telah menghafal Quran, kemudian orang yang mengamalkan Quran itu seperti apa? Ya. Di dalam Quran surat Fatir ayat 32 nanti dibuka. Summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami turunkan Al-Quran ini kepada 3 kelompok manusia. Artinya kita ini Pak setelah belajar Quran dibagi 3 oleh Allah. Dibagi 3. Nah nanti ibu dan bapak masuk kelompok mana, dengarkan baik-baik. Dan ibu dan bapak bisa menyimpulkan ibu masuk dalam kelompok mana. Ya. Kelompok yang pertama orang yang belajar dan mengamalkan Quran, faminhum zalimun linafsi. Orang-orang yang belajar Al-Quran kemudian dia zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada dirinya sendiri Pak, bukan zalim kepada orang lain. Apa ini contohnya? Zalim kepada dirinya sendiri. Contoh, orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Makanya tidak banyak orang yang bercita-cita jadi kiai itu, Bu. Ya. Orang yang bisa mengajak kepada kebaikan, orang yang bisa bernasihat kepada kebenaran, tapi dia sendiri tidak melakukannya, itu zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Zalim kepada dirinya sendiri. Contoh lagi orang yang zalim. Makanya saya sering membuat istilah seperti ini. Dalam istilah agama adalah istilah Al-Quran, manusia itu yang pertama dikenal dengan nafaqah. Nafaqah itu artinya seseorang yang mempunyai hati bolak-balik tidak mau menerima akan kebenaran. Itu namanya nafaqah, Pak. Kemudian ada manusia itu dinamakan nifaq. Nifaq. Nifaq itu artinya seseorang yang tidak senang melihat orang lain melakukan kebaikan. Nah, itu kita kena penyakit nifaq, Pak. Contoh, ibu diajak bermajelis taklim oleh tetangga, tidak mau. Ibu diajak mendengarkan dakwah, sholat berjamaah di masjid, tidak mau. Jadi orang yang nifaq itu adalah orang yang tidak senang melihat orang lain melakukan kebaikan. Diajak sholat, tidak mau, malah ngejek. Diajak pakai jilbab, tidak mau, malah ngejek. Diajak bermajelis taklim sebulan sekali, malah ngejek. Bukan malah ikut bergabung. Ada sahabat kita mendirikan majelis taklim misalnya di masjid ini sebulan sekali atau seminggu sekali, bukan malah didukung tapi malah ngejek. Nah, itu orang-orang yang kena penyakit nifaq, Pak. Orang yang tidak senang melihat orang lain melakukan kebaikan, bukan malah mendoakan atau mendukung, justru mereka tidak senang. Maka orang seperti itu dikatakan kena penyakit nifaq. Makanya Ustaz, kalau kita lihat sejarah para nabi berdakwah, di dalam Islam itu ada 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ulul azmi itu artinya para nabi yang lulus diuji oleh Allah karena berdakwah saking ikhlas dan sabarnya begitu banyak ujian. Siapa 5 nabi ini? Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi, tapi istri dan anaknya Kal'am durhaka kepada Allah. Tapi dia sabar menghadapi umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam
seorang nabi yang diuji oleh Allah mengajak kepada kebaikan, tapi justru ayah kandungnya sendiri yang membuat patung dan berhala. Sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari ayahnya ketika dia menikah dengan Siti Hajar dan Siti Sarah, malah diuji untuk memotong anaknya Ismail. Makanya dia mendapat gelar Ulul Azmi yang kedua. Yang ketiga, Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi karena lulus dengan ujian Allah, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sejak kecil berhadapan dengan raja-raja yang berkhianat kepada Allah, tapi dia tetap sabar menghadapi para penyihir-penyihir, sehingga tongkat Nabi Musa dikasih oleh Allah untuk menghancurkan para penyihir-penyihir ketika itu. Nabi Isa alaihissalam begitu besar ujiannya, Bu, sehingga harus disalib bertentangan dengan raja-raja dan pengikut yang zalim kepada Allah. Dan Nabi Muhammad yang terakhir, yang kelima, juga begitu besar ujiannya, Pak. Makanya, Pak, kalau nak jadi nabi itu harus siap diuji. Betul apa tidak? Jadi wali-wali Allah itu siap ujian, Bu. Makanya salah satu ujian orang yang lulus jadi wali Allah itu dalam sebuah kitab nasihat-nasihat para ulama. Kalau bapak-bapak rajin sholat, rajin berdakwah, tapi dapat istri yang rajin ngomel, bapak sabar, dapat wali Allah, bapak. Makanya Pak bersyukurlah kalau dapat bini gawenya ngoceh, ngomel terus. Ya, kalau bapak lulus jadi wali Allah. Jadi itu kena penyakit nifak. Kemudian setelah nifak naik lagi, Pak. Derajat manusia itu dikenal dengan munafik. Munafik itu cirinya cuma 3 kata Nabi. Ayatul munafiki salasun izaza kazaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza tuminakhona. Orang munafik itu cirinya cuma 3 kata Nabi. Kalau berkata dusta, dipercaya berkhianat, berjanji mengingkari, itulah orang-orang munafik. Apa tadi cirinya? Berkata dusta, dipercaya berkhianat, berjanji mengingkari. Itu orang munafik. Setelah dia dapat lulus dari orang munafik, naik lagi derajatnya orang-orang seperti ini. Sehingga banyak ayat-ayat akhir kalimat Quran itu ditutup dengan kalimat ulaika humul fasikun. Sering baca itu, Pak? Jadi di atas munafik itu ada fasikun, ya. Nafaqah, nifaq, munafik, fasik. Siapa orang yang fasik ini? Cirinya seperti ini orang fasik, Pak. Dia ngerti ilmu agama, pendidikannya tinggi tentang ilmu agama. Kalau berdebat hukum tentang agama di kaki 5, hebat berdebat, Pak. Tapi terdengar suara azan, enggan ke masjid. Punya ilmu yang luas, pendidikan yang tinggi, karena jadi seorang pegawai, ilmunya sekolah tinggi-tinggi cuman untuk naik pangkat. Tidak mau berbagi, ngajar TK-TPA tidak, berdakwah tidak, buat majelis taklim tidak. Ilmunya tinggi tapi untuk dirinya sendiri. Orang yang seperti itu ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang yang fasik. Orang yang paling baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa mengajak orang lain kepada kebaikan juga. Boleh? Lalu siapa yang paling baik belajar Al-Quran? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik belajar Quran itu adalah orang yang belajar kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kalau ilmu banyak jangan untuk diri sendiri, Pak, bagi. Karena dakwah itu kewajibannya balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ilmu, satu ayat yang kita pahami. Jadi ini kelompok yang pertama, orang belajar Quran zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua,
Kelompok yang kedua, orang yang mengamalkan Quran, faminhum muqtasid. Orang yang belajar Quran, mengamalkan Quran tengah-tengah. Yang halal dipakai, yang haram diamalkan, dicampur. Sholat jalan, zikir panjang, puasa jalan, haji umroh jalan. Kepingin kaya masih ngambur duit musim. Dijarai maksudnya, Bu. Di sini insya Allah tidak. Ya. Sholat jalan, puasa jalan. Kapan habis sholat, zikirnya panjang, tapi di rumah masih jual togen. Itu orang muqtasid. Yang baik diambil, yang haram diamalkan. Istilah anak muda ini namanya STMJ. Tahu STMJ deh? Sholat taat, maksiat jalan. Nah, kalau yang ada ketemu yang model itu, Pak Ustadz, apa hukumnya? Orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, Ustadz, tapi di rumah buka warung masih jual minum-minuman keras. Apa hukumnya? Jawab saja, itu namanya STMJ. Sholat taat, maksiat jalan. Ya, ada tidak seperti itu? Saya tidak nyindir, Bu, nyinggung baik nih. Nah, ini kelompok kedua, orang yang mengamalkan Quran, Pak. Kelompok yang ketiga, orang yang mengamalkan Quran, dalam surat Fatir ayat 32 ini, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada orang yang belajar Quran dengan baik, memahami Quran dengan baik, kemudian mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, menyampaikan ajaran Al-Quran itu. Itulah orang yang paling baik mengamalkan Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sebelum kita tutup, sedikit kita buka pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin tanya-tanya, silakan. Ada? Ada yang belakang atau tidak? Ya. Masalah kitab-kitab tadi, kan kitab-kitab Injil, Zabur, Taurat tadi kan masa berlakunya itu terbatas. Masa berlaku itu terbatas tuh belum lanjut gitu kan. Karena di namanya ini agama Kristen, Hindu, Buddha itu tetap masih ada di kita. Masih ada gitu kan. Ya. Sedangkan Ustaz tadi masa berlaku kitab-kitab itu tadi terbatas gitu. Ya. Indonesia dalam pasal 29 undang-undang itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara berhak untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Jadi di undang-undang dilindungi secara agama. Di Indonesia ada 6 agama, terakhir agama Konghucu. Masa berlaku kitab-kitab pada zaman Nabi, ya. Pada zaman Nabi itu berlakunya dalam catatan sejarah, kitab Nabi Ibrahim berlakunya zaman Ibrahim. Kitab Zabur kepada Nabi Daud berlakunya pada zaman Nabi Daud. Ya kan? Kemudian kitab Taurat ke Nabi Musa juga berlaku pada zaman Nabi Musa. Kitab Injil berlaku pada zaman Nabi Isa. Jadi semua kitab-kitab itu hanya berlaku pada zaman Nabi dan umatnya. Al-Quran berlaku sejak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, wahyu pertama turun sampai hari ini, ya, sampai hari ini bagi umat Islam hanya berlaku kitab suci Al-Quran. Tapi nyatanya di akhir zaman masih ada pengikut Nabi Musa, masih ada pengikut Nabi Isa dan sebagainya, ya kan?
Lalu bagaimana pandangan kita sebagai umat Islam, pengikut Nabi, umat yang terakhir? Apakah mereka salah? Tidak. Di dalam ilmu teologi, ilmu perbandingan agama, dipahami, semua agama itu baik, tapi tidak semua agama itu benar. Pahami kalimatnya, Pak. Semua agama baik, tapi tidak semua agama itu benar. Kenapa? Yang menyatakan bahwa agama itu benar, umat Islam meyakini Islamlah yang benar. Umat Kristen meyakini Kristenlah yang benar. Dan umat-umat yang lain juga meyakini merekalah yang benar. Makanya semua agama itu baik, tapi tidak semua agama itu benar. Nah, ini bahan ujian gitu, Ustaz ya. Moderasi beragama, toleransi beragama. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Allah sudah membuat batasan, lakum dinukum waliyadi. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Agama Tuhan, agama kami, agama kami. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk mengajarkan agama kepada orang lain, apalagi kepada orang yang beda agama dengan kita. Kita dilarang mengajarkan agama, dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, itu namanya ngompori. Jadi kitab-kitab itu berlaku pada zaman nabinya. Lalu kenapa ada Injil sampai hari ini, Taurat sampai hari ini, umat Kristiani dan sebagainya? Coba buka Quran surat Al-Hadid, ayat surah nomor 57, insya Allah ayat yang terakhir. Adik-adik bantu yang pakai Google. Quran surat Al-Hadid ayat-ayat, insya Allah ayat yang menjelang terakhir. Apa contoh model ini? Orang ahlul kitab itu artinya orang-orang yang beragama selain Islam, ya. Mereka itu percaya dengan dengan kitab Al-Qur'an atau percaya dengan Nabi Muhammad, itu percaya, Pak. Tapi mereka tidak mau berimam mengikuti Nabi Muhammad. Hanya itu kecacatannya. Makanya di dalam Al-Quran kita dikatakan, wa may yabtaghil ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain daripada Islam, maka dia mendapatkan kerugian. Itu bagi orang Islam. Agama lain sampai hari ini dia mengakui. Nomor surat 57 Al-Hadid, insya Allah ayat bagian terakhir, ayat kedua mungkin bagian terakhir, tentang ahlul kitab. Ada tak? Artinya Pak? Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karena itu ada di tangan Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang... Nah, coba baca sekali lagi pakai mic, mungkin dengar. Artinya ya? Artinya Pak, pelan-pelan. Orang ahlul kitab, orang agama lain itu kenapa? Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah, Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya. Jadi orang-orang yang ahlul kitab, artinya orang-orang yang beriman dengan agama-agama atau kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, itu tidak akan mendapat kebahagiaan sedikit pun di hadapan Allah, karena mereka tidak berimam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu coba batasannya. Sama seperti orang kafir.
Kalau ada orang kafir itu artinya orang yang tidak seakidah dengan kita, itu namanya kafir. Kalau ada orang kafir yang tinggal dalam kehidupan masyarakat kita, Ustadz, ada orang yang tidak seagama dengan kita, tapi hidup di tengah masyarakat kita. Dia rajin infak, rajin sedekah, ya kan? Rajin membantu sesama. Ada orang yang bangun masjid, dia bantu. Ada orang yang bangun rumah sekolah, dia bantu. Tapi tidak seagama dengan kita, alias bukan Islam. Apakah kebaikan yang mereka lakukan itu bernilai ibadah? Tidak. Jadi orang yang tidak seagama dengan kita, mereka berbuat kebaikan walaupun sebesar gunung sekalipun, tetap tidak bernilai di hadapan Allah. Coba buka Quran Ali Imran ayat 10. Laju. Ya. Ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Ya. Di dalam ayat ini cukup jelas. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika hum waqudun nar. Orang-orang yang kafir itu ya tidak akan ditolong sedikit pun oleh Allah. Walaupun dia banyak harta dan punya anak dan sebagainya, justru yang mereka punya itu akan menjadi penghuni atau bahan bakar neraka. Jadi jelas dalam ayat itu. Jadi kalau ada orang yang tidak seagama dengan kita di tengah masyarakat, umat Islam bangun masjid, dia bantu. Dia rajin sedekah, berinfak, dia suka membantu orang-orang yang miskin, tetap tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Kenapa? Karena kafir. Sama seperti pertanyaan Ustaz tadi. Kitab itu kan berlaku pada zaman-zamannya. Tapi kenapa nyatanya sekarang masih ada orang Kristiani, Yahudi, Konghucu dan sebagainya? Ya, sudah ditutup dalam Quran surat Al-Hadid bagian terakhir tadi. Kenapa mereka itu tidak diakui kebenaran di hadapan Allah? Cuman sedikit. Dia yakin dengan kitab Injil itu adalah ajaran Nabi Isa. Tapi begitu berakhir masa itu, lahirlah Nabi Muhammad penutup zaman, dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi semua agama baik, tapi tidak semua agama itu benar. Karena benar sesuai dengan penganut dan pemeluknya masing-masing. Ya. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Bapak-bapak terus nih. Habis? Ya. Ya itu saja yang saya sampaikan malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Melebung pisang baling dua ge, telebung pisang sabe. Apa tadi, Bu? Melebung pisang baling dua ge, telebung lagi pisang sabe. Bapang sembayang ibung dide, sama ngakupi dek begule. Cobalah tu. Usikum wa ya binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alladihi wa zurriyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعملا صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا أمة محمد. اللهم ارزقنا أمة محمد. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah beberapa ibu dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada malam ini. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan nafas hamdalah.